Produk siapa ini? Produk Kanwil ATR BPN, diakui oleh LM Ruslan Emba, ditandatangani oleh pejabat berwenang. Ya. Lalu apa? Pegangannya? Katanya, oh pegangan kami ya sertifikat lah. Sertifikatnya mana? Ada sertifikatnya. Sertifikat kita. Baru kali ini saya buka di media. Sertifikat akhirnya sertifikat akhirnya. Ya. Ini bang, ini sudah ukurnya ini bang. Dan masa kita mulai petani. Ini petani bang. Berapa ukur langsung dari? Ini langsung dari petani. Oke. Bypass mana? Tempat kuda. Ini supaya abang jelas ini saya kasih ya. Setelah satelitnya ya. Jadi isu bang bahwa ini objek sudah tidak ada, ya. Ini objek sudah tidak ada itu bohong. Sangat bohong pak. Kenapa? Karena kami punya data yang diambil oleh pensiunan pegawai Kanwil ATR. Kita pakai jasanya. Ya. Koordinator. Sekarang coba ya Mas, saya bisa tes ya. Saya tes ya. Jaringan apa Pak? Supaya Pak Umar lihat, jangan sepihak. Lihat Pak ya, saya paste di Google saja Pak. Saya paste di Google saja. Ini koordinat ini, langsung dia mengarah ke tempat pulang. Kita mengurus tanahnya orang. Tapi begini, ini panggilan moral. Bang, saya punya niat tadi baik Pak. Saya itu kalau saya melihat kelompok-kelompok keluarga kita sendiri, bagaimana kita sendiri membentuk kelompok-kelompok dan berjuang dengan haknya. Saya tahu ini pasti berjuang karena hak kan. Kalau bukan karena hak, bukan karena kebenaran, dan begitu berjuang kan. Bukan orang gila mau berjuang, bukan haknya gitu. Nah, kasih saya kesempatan. Ini prosesnya begini. Proses ini harus diselesaikan tanpa harus dikaji dengan apapun ya. Tapi kebenaran ini kalau tidak disajikan dan ada pihak yang membantu menyelesaikan, maka yang terjadi adalah bentuk-bentukan. Abang kan udah bayar nih, tuh punya hak dong. Harusnya pengadilan nggak boleh tidak sudah kan, tidak boleh tidak. Tapi kan sampai hari ini kenyataannya apa? Nggak berani juga kan? Nah, tertunda. Nah, tertunda alasannya apa? Alasannya karena Oke. Kalau begitu ini, kita tunggu hasilnya. Benar nggak? Benar nggak nih? mutasi. Ya, benar nggak nih? Jangan sampai ini nanti selesai ini lagi tidak benar. Nah, sekarang siapa yang akan menyelesaikan ini? Kalau misalnya pengadilan nggak mau, semua orang nggak mau, terus gimana? Apa yang terjadi? Misalnya kalau misalnya pengadilan nggak mau gimana? Bukan nggak mau sebenarnya. Nah, jadi begini. Jadi di tahun 2018 itu Pak, itu makanya saya bilang tadi ada konspirasi di situ. Ya karena memang seolah-olah, mohon maaf ya, ini kan Bang kita tidak melihat orang-orang siapa yang duduk di kursi itu pada waktu itu. Tentu kepala kantor pertahanan yang lain, tentu ketua pengadilan yang lain. Tetapi ketua pengadilan pada waktu itu Bang, dia marah, videonya masih ada sampai hari ini. Pengadilan yang tahu? Ketua pengadilan 2018. Apa dia katakan beliau? Bahkan Kapolri sekalipun tidak bisa mengintervensi Karena ingkrah. Iya, Oke, hukumnya. ini barang ingkrah. Hukumnya. Alasannya hanya satu, bahwa tidak hadirnya kepala kantor pertanahan atau orang-orangnya kantor pertanahan Kota Kendari. Kenapa tidak hadir? Mohon maaf Pak, saya bukan menggiring opini supaya abang bilang mafianya siapa, tetapi mereka sekarang sedang berusaha menutupi produk kesalahannya mereka sendiri. Jadi Bang, kita berusaha tanyakan kesehatan cara ini. Saya minta tolong sama kita, itu sama tidak saya. Kasih saya berkas-berkasnya, saya tidak akan menjadi hukuman. Baik, ya. Jangan berpikir apa sih menurut saya. Bang, di sana warga, di sini juga warga, tetangga juga. Di sana teman, di sana juga teman. Ya, saya kalau sebagai politisi, ya, tentu saya semuanya harus rangkul dong harusnya. Ya, tapi saya di sini berdiri sebagai
anggota DPD dia tidak boleh berpihak. Makanya saya tadi juga di sana begitu. Saya tidak mau diskusi. Saya mau ada data kasih saya. Ada data kasih saya. Saya ini tugasku berbicara saja. Nah ini berkas Pak, selesaikan ini. Jangan ada, saya tidak mau warga keributan. Pak Gubernur juga saya sudah minta tadi. Gubernur harus selesaikan, Wali Kota harus selesaikan. Karena nggak bisa dibiarkan warga sendiri. Ini kita biarkan pengadilan ini. Saya mau tanya Bang, Abang nanti jawab dengan serius. Bagaimana kalau hakim, kalau pengadilan belum bisa melakukan ini? Apa yang akan lakukan? Ya, bagaimana kalau tidak? Harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Buktinya tahun 2000% tidak benar. Karena tidak ada yang mengawal. Ah, sekarang butuh pengawalan kan? Iya. Nah, disitulah saya berdiri. Kalau saya begini Pak, mohon maaf, kita cepat saja. Kalau saya cuma satu saya Pak. Sekarang kan abang tadi bilang abang ini kan negara, betul nggak? Sekarang hukum produknya siapa? Negara kan? Sekarang kita bicara begini. Gimana kita mencari keadilan? Gimana kita mencari? Tidak bisa. Tidak ada gunanya. Suruh pelankan saja. Tidak ada gunanya kalau ditutup itu. Kita lubang. Suruh kasih pelan Pak. Bilang sedikit lagi. Tidak lama lagi sedikit. Jadi kan begitu Pak. Saya selalu mengutarakan begitu. Sekarang jangan kita bilang oh di sana mafia, oh itu mafia, ini mafia. Tidak dong. Kan sekarang begini, semua kasus dibawa kemana? Ya di peradilan. Proses peradilan itu sudah sejak tahun 90-an loh. Dan dia inkrah loh. Lalu keluar penetapan sita eksekusi oleh ketua pengadilan yang bukan bodoh, yang bukan bego, tentu dengan berbagai analisa dan tidak sembarangan mengeluarkan putusan inkrah dan penetapan sita eksekusi. Kemana lagi kita harus mencari keadilan? Ya nggak? Kalau bukan dibawa ke pengadilan. Nah, dan di sana prosesnya sudah terjadi loh. Sudah berlangsung loh. Ada perlawan nyata, orang-orang besar yang melawan. Rumah sakit Alia, Hotel Zahra. Ini amar putusannya loh. Lalu sekarang kenapa mereka mengingkari? Berarti mereka ini memakai bukan standar hukum lagi kita. Dia memakai hukum entah dari negara mana. Ya kan? Ya, kalau ada di atas hukum lagi, bolehlah kalian pakai upaya hukum itu. Tapi ini kan hukumnya sudah mentok loh, sudah ingkrah. Sudah tidak bisa lagi. Ya, sudah tidak ada upaya hukum lagi. Nah, begitu loh. jadi prinsip saya Bang gini. Kalau seandainya saya diam saja, diam saja, tidak berbuat apa-apa, kan aman dong saya sebenarnya. Ya betul. Nggak mau berpihak, nggak rusak sama abang, nggak juga rusak sama siapapun, kan bagus kan. Ya. Tapi saya punya panggilan moral. Pertama, saya harus menyelamatkan kebenaran yang ada. Abang punya kebenaran nih, saya akan berdiri di kebenaran itu. Ya. Tidak mungkin saya tidak berdiri di kebenaran itu. Jadi saya mau, tolong saya tidak akan memihak. Saya akan sajikan data yang benar. Dan nanti boleh siapa misalnya salah satu yang bisa mewakili untuk terus mengawal proses ini. Misalnya abang misalnya pengen Bang Umar sudah sejauh mana nih? Jadi saya akan fair dan saya tidak akan seperti juga pernyataan saya di sana. Kalau kamu punya kebenaran yang kamu miliki, yang kamu sajikan hari ini, keluarkan dong. Itu kebenaran yang kamu miliki hari ini, saya akan duduk dan